Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini saya akan membagikan materi tentang arah kiblat, uh, yaitu dalam hal penentuan arah kiblat. Kita harus berlandaskan terlebih dahulu kepada dalil surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblata tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengakui berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa perintah untuk dalam ibadah menghadap ke kiblat ke Masjidil Haram itu terjadi pada waktu subuh hari ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan sahabat, lalu turun ayat ini sehingga Rasulullah langsung memalingkan 180 derajat menghadap yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, langsung berbalik arah menghadap ke Masjidil Haram. Sehingga dicatat pada saat sekarang ini, masjid tempat Rasulullah sholat tersebut disebut dengan Masjid Qiblatain atau Masjid dua kiblat. Dalam hal ini menentukan arah kiblat itu atau arah dari peta, kita harus hati-hati dalam menggunakan peta datar. Karena dalam pembelajaran dalam hal ini peta datar itu menghitung semuanya terlalu singkat. Padahal kita tinggal di atas bumi yang berbentuk bulat. Nah, di mana di dalam hal tersebut bumi yang bulat itu kita akan menggunakan aplikasinya segitiga bola. Dapat kita lihat di dalam globe dengan menggunakan globe, sebetulnya bahkan lebih singkat lagi kalau kita menggunakan metode segitiga bola ini. Sistem penerbangan di atas dunia saja itu tidak ada yang penerbangannya lurus, tetapi dia menggunakan sistem segitiga bola ini, dan hal tersebut memang sangat terasa dari potongan waktu yang dibuat. Tapi kalau kita menggambar dalam sisi yang datar, maka akan lebih singkat rasanya kita mengambil dengan cara lurus saja, padahal tersebut sangat jauh akhirnya dan terjadilah perbedaan ke ujungnya atau pada kiblat gitu. Terjadilah ketidaktepatan ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah perhitungan arah kiblat dengan sistem segitiga bola, rumus segitiga bola tersebut tetap mengadopsi rumus Pitagoras dengan sinus, kosinus, dan tangennya. Nah, dapat dilihat dalam gambar ini, di mana dalam hal ini kita langsung masuk ke dalam perhitungan arah kiblat dengan menggunakan rumus segitiga bola. Rumusnya tangen beta sama dengan 2 dikali
tangen setengah lambda 2 dikurang lambda 1 dikali cos pi1 per tangen kuadrat setengah dalam kurung lambda 2 dikurang lambda 1 tutup kurung dikali sin buka kurung pi1 ditambah pi2 tutup kurung ditambah sin buka kurung pi1 dikurang pi2 tutup kurung. Di mana dalam keterangan tangen beta itu adalah sudut kiblat. Sedangkan lambda 1 yaitu bujur negeri kota Mekah. Pi1 itu adalah lintang negeri kota Mekah. Lambda 2 adalah bujur negeri tempat kita mengamati atau mengukur sudutnya. Dan Pi2 itu adalah lintang negeri tempat kita mengamati. Contoh hasilnya, contoh soal. Di sini kita beri contoh tentukanlah tangen beta atau sudut kiblat di Batu Sangkar, di mana koordinat negeri 0 derajat 27 menit lintang selatan dan 100 derajat 34 menit bujur timur. Kita masukkan ke dalam rumus. Tangen beta sama dengan 2 dikali tangen setengah. Untuk kota Mekah 39 derajat, bisa lambda satunya 39 derajat 50 menit dikurang 100 derajat 34 menit dikali cos 20 pi 1 21 derajat 25 menit per tangen kuadrat setengah 39 derajat 50 menit dikurang 100 derajat 34 menit. Tutup kurung kali sin buka kurung 21 derajat 25 menit ditambah min 0 derajat 27 menit tutup kurung ditambah sin buka kurung 21 derajat 25 menit ditambah min 0 derajat 27 menit tutup kurung. Jadi kita lakukan pencarian, kita cari terlebih dahulu yang berada di dalam kurung 39 derajat 50 menit dikurangi 100 derajat 34 menit. Alhasil dapatlah 0,58591 setelah dijadikan bilangan pecahan desimal. Terus cos 21 derajat 25 menit dikoskan dapat hasil 0,93095 per, karena yang di atas tadi sama dengan yang di bawah satu bagian, maka dapat hasilnya 0,58591 dan diberikan pangkat kuadrat 2 dikali 0 derajat dikali 21 derajat 25 menit ditambah 0 derajat 27 menit. Setelah itu disinkan, hasil penambahan tersebut disinkan, dapatlah hasil 0,35782. Dan juga begitu dengan sin 21 derajat 25 menit ditambah 0 dikurang 0 derajat min 0 derajat 27 menit. Nah, maka dapat hasil 0,37245. Jadi
hasil yang di atas dijumlahkan semuanya, setelah itu begitu juga dengan yang di bawah, dan dibagi, hasil yang di atas dibagi dengan penjumlahan yang di bawah, maka didapatkanlah hasil 1,09091. Setelah itu kita tekan X di dalam kalkulator, kita tekan X pangkat 1 sama dengan didapatlah hasil 2,20257. Setelah itu kita tekan Shift Tan. Nah, maka didapatkanlah hasil 65,5 derajat. Jadi kesimpulannya, sudut beta atau sudut kiblat tersebut di batu sangkar adalah 65,58 derajat. Kita juga bisa menggunakan untuk penentuan arah kiblat ini dengan menggunakan kompas magnetik. Namun kompas magnetik itu harus memiliki koreksi, di mana koreksinya di Indonesia Tengah, Timur, dan arah utara magnetik menyimpang 1-4 derajat ke arah timur. Jadi kalau kita melakukan perhitungan, pengukuran, maka kita harus menggesernya 1-4 derajat ke arah timur. Nah, untuk hal tersebut, ini gambar atau bayangan dari terjadinya penyimpangan magnetis pada kompas, karena bumi kita ini banyak memiliki medan-medan magnet yang akan menarik segala sesuatu. Bahkan kompas itu sendiri juga akan terpengaruh oleh handphone atau benda logam lain yang ada di sekitar kita. Dalam penentuan arah kiblat ini dengan bayangan sinar matahari, untuk daerah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekah, maka kita akan bisa melakukan pengukuran arah kiblatnya. Kita bisa menggunakan jadwal berikut untuk menentukan arah kiblat, yaitu 26-30 Mei di kisaran jam 16-18 WIB, dan juga 14-18 Juli itu pada kisaran pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Arah kiblat adalah dari ujung bayangan ke arah tongkat. Berarti kita bisa berpedoman pada benda tegak lurus atau kuncen rumah, kuncen masjid bisa kita manfaatkan. Sedangkan untuk daerah yang mengalami siangnya berlawanan dengan Mekah, bisa menggunakan jadwal untuk menentukan arah kiblat, yaitu pada tanggal 12-16 Januari, yaitu pada pukul 4.30 WIB. Berarti menyesuaikan dengan daerah tersebut, dan 27 November sampai 1 Desember pada pukul 4:09. Berarti kalau kita konversikan ke daerah atau negara-negara lain, maka itu bisa berlangsung ketika bagi kita 4 subuh, mereka itu waktunya adalah sore. Maka arah kiblat adalah dengan mengambil bayang-bayang dari ujung tongkat ke bayang-bayangnya. Seperti ini bayangannya, ilustrasinya. Itu adalah Ka'bah, di mana di atasnya matahari. Tiang itu adalah pedoman kita, jadi kita harus menghadap kepada tiang. Sedangkan posisi matahari saat waktu matahari di atas Mekah, untuk wilayah yang mengalami siang bersamaan dengan Mekah, azimut matahari sama dengan arah kiblat untuk daerah tersebut. Nah, contoh batu sangkar, arah kiblatnya 65,58 derajat.
Penentuan arah kiblat dengan bayangan sinar matahari, arah kiblat tidak pernah berubah. Namun, kita disarankan untuk menyempurnakan kiblat kita. Karena sebagian besar masjid atau musola yang pada hari ini arah kiblatnya ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar arah kiblat masjid yang sudah ada atau dengan menggunakan kompas yang tidak akurat dengan bayangan matahari pada saat-saat tertentu yang disebutkan, arah kiblat dapat lebih mudah dan lebih akurasi ditentukan. Nah, bisa kita lihat ini foto contoh di dalam satu musola dengan menggunakan penanda bayangan matahari dan juga penggunaan kompas yang harus dilakukan koreksinya juga. Nah, sehingga karena terjadi ketidaktepatan dalam